wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Sistem koordinat ini merupakan bab 2 untuk kelas 8. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang bab 1 yaitu pola bilangan, maka sekarang kita masuk kepada bab 2 yaitu sistem koordinat. Dan apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang mengenal sistem koordinat kartesius dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu mengenal sistem koordinat kartesius. Apa itu sistem koordinat kartesius? Sistem koordinat kartesius adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi benda dari sebuah titik pada bidang datar. Ya, kemudian koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang menunjukkan letak suatu lokasi. Jadi itu merupakan pengertian dari sistem koordinat kartesius dan koordinat itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menentukan letak atau posisi benda terhadap bidang datar, maka kita menggunakan sistem koordinat ini. Dan koordinat itu sendiri apa? Itu adalah sebuah titik hasil perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Tentu anak-anak ibu masih bingung mana sumbu X dan mana sumbu Y. Kita lihat ya, yang pertama kita akan sumbu yang mendatar. Nah, ini dia ya. Jadi ada nanti sumbu yang mendatar. Nah, ini gambarnya. Sumbu yang mendatar atau horizontal. Jadi mendatar itu istilahnya horizontal adalah sumbu X atau disebut absis ya. Kemudian sumbu yang tegak atau vertikal adalah sumbu Y atau disebut ordinat. Nah, jadi ini sumbu X nih. Ini sumbu X. Kemudian yang vertikal atau yang tegak ini namanya sumbu Y. Ini X. Nah, kanan ini X positif, kemudian kiri X negatif, atas Y positif, di bawahnya X berarti Y negatif. Nah, kemudian titik 0,0 disebut titik asal. Mana titik 0,0? Nih pas di tengah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Namanya titik asal, yaitu koordinatnya 0,0. Selanjutnya dalam sistem koordinat ini kita akan membagi menjadi 4 daerah kuadran. Yang pertama namanya kuadran 1. Mana lokasi kuadran 1 ini? Nah, ini kuadran 1 ya. Kuadran 1. Kemudian ada lagi namanya kuadran 2. Di mana kuadran 2? Di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kuadran 3. Dan yang satu lagi adalah kuadran 4 ya. Apa yang disebut dengan koordinat? Koordinat itu titik yang digambarkan pada sistem koordinat kartesius. Jadi misalnya 0,0, titik 0,0. Ini artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, jadi kalau dalam koordinat kartesius itu kita X dulu. X, Y. X, Y. X yang disebut dulu. Sehingga pada kuadran 1 ini kan X positif, Y juga positif. Maka nanti koordinatnya pasti dia akan positif, positif. X positif, Y positif. X, Y. Bagaimana dengan pada kuadran 2? Kalau pada kuadran 2 ya, ini lokasinya, daerahnya ini. Y-nya positif, X-nya negatif. Karena yang disebut dulu adalah X, maka dia nanti koordinatnya menjadi min X negatif, Y. Y-nya positif.
Lanjut sekarang pada kuadran 3. Nih kuadran 3. Nih ya, kuadran 3 X negatif karena di kiri, Y juga negatif. Berarti pada kuadran 3 min X, min Y. Ya, ngerti ya? Selanjutnya pada kuadran 4. Kuadran 4 ini dia. Nih, ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti koordinatnya nanti X, min Y. Nah, jadi Ibu harap kamu mengerti ya tentang sistem koordinat kartesius ini. Ini namanya koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu terdapat sumbu X. Yang mana sumbu X? Yang horizontal atau yang mendatar. Kemudian ada lagi namanya apsis, disebut dengan apsis sumbu X itu. Kemudian yang tegak atau vertikal namanya sumbu Y atau ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y titiknya itu disebut koordinat. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang kedua itu kamu tadi mengenal sistem koordinat kartesius. Sudah paham ya? Yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambarnya. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang di sini ada titik P, Q, R, dan S. Tentu anak-anak Ibu sudah tahu titik mana yang berada pada kuadran 1. Tentu titik P. Ini kan kuadran 1. Titik mana yang berada pada kuadran 3? Tentu adalah R. S berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Q berada pada kuadran 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu daerah kuadran. Sekarang kita akan melihat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan ya. Yang pertama kita masuk kepada titik P. Oke, titik P, coba lihat. Titik P, jarak terhadap sumbu X. Berapa jarak terhadap sumbu X? Nah, lihat jarak terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Nah, jarak P terhadap X berapa satuan? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Dihitung ya jarak X dengan P. Nah, ini P, ini X. Berapa jaraknya? Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ingat, jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X. Makanya di sini ditulis 4 satuan terhadap sumbu X. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, kita lihat lagi. Jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini Y, ini P. Berapa jaraknya? Berapa satuan? Coba dihitung. 1, 2. Ya. Jaraknya 2 satuan. Tulis 2 satuan. Nah, di mana posisi titik P tersebut? Nah, kita lihat. Titik P di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Coba perhatikan. Ya, di atas sumbu X, di kanan sumbu Y. Ini posisi P. Ini P terhadap X di atas X, kemudian ini Y di kanan Y. Ya, maka koordinatnya adalah berapa? X 1, 2. Kan X 1, 2 ya. 2 positif, koma. Y-nya berapa? Naiknya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan berarti 2,4. Maka koordinatnya 2,4. Paham ya? Kemudian, nah itulah datangnya 2,4. Selanjutnya kita masuk kepada titik Q. Oke, titik Q. Perhatikan titik Q. Titik Q berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti X-nya negatif. Pertama, berapa jarak titik Q terhadap sumbu X? Ingat, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Berapa jarak terhadap X? Jarak terhadap X 5. Berapa jarak terhadap Y? Jarak terhadap Y 5. Ya, di mana posisinya? Posisinya di atas sumbu X, di kiri sumbu Y.
di atas sumbu X, di kiri sumbu Y. Maka koordinatnya berapa? Koordinatnya menjadi ya min 5,5. Jarak terhadap sumbu X 5, sudah kita cari tadi. Jarak terhadap sumbu Y juga 5. Posisinya di atas sumbu X, ya, di atas sumbu X. Kemudian di kiri sumbu Y. Kalau di atas sumbu X, di kiri sumbu Y. Ya, maka koordinatnya min 5,5. Paham? Oke. Kita lanjutkan pada titik R. Sudah bisa apa belum? Kita coba ya. Yang R, ini R, ya. Koordinatnya berapa? Koordinatnya coba hitung X-nya berapa? X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia berada di kiri sumbu Y, maka dia negatif 5. Negatif 5. Kemudian terhadap Y 1, 2, 3. Di bawah X ya, berarti dia negatif 3. Ingat, untuk menulis koordinat ini harus X duluan. X, Y. Harus X duluan. Tidak boleh terbalik, Y duluan. Tidak boleh, harus X duluan. Paham ya? Iya, kita cek yang sudah kita kerjakan. Lihat, jarak terhadap sumbu X 3, jarak terhadap sumbu Y 5. R itu di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y. Berapa koordinatnya? Koordinat X, Y ya. Ingat, X, Y min 5, min 3. Selanjutnya kita akan membaca titik S. Titik S, berapa satuan jaraknya terhadap sumbu X? Nih sumbu X. Jaraknya 2 satuan. 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian berapa satuan jaraknya terhadap sumbu Y? 3 satuan terhadap sumbu Y. Di mana posisi titik S? Titik S berada di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y. Ya, maka koordinatnya coba dihitung koordinatnya. Ingat, koordinatnya X duluan. 1, 2, 3. Positif 3, Y-nya berapa? 1, 2. Negatif 2 karena turun tadi. Maka koordinatnya 3, min 2. Oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti ditulis di dalam buku kamu. Tulis gambarnya, gambar koordinat kartesius yang tadi. Kemudian tulis tabel ini, jadi bisa dibandingkan. Oke, paham ya? Ingat satu kali lagi yang mau tekankan bahwa koordinat titik itu X, Y, X duluan. Memang di sini jaraknya terhadap X 4, tapi ini sebenarnya adalah Y. Di sini jarak terhadap sumbu Y 2, tapi ini adalah X. Jadi jangan 4,2 tetapi 2,4. Oke, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Ibu harap anak-anak ibu semuanya mengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.